Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil karim Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin an-nuril musbil nisyani binurih fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmu kami. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam kajian Asmaul Husna yang beberapa kali pertemuan tidak sempat saya isi karena kesehatan yang agak terganggu. Pada malam ini kita akan bahas Asma Al-Quddus. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah bahas 3 asma, 4 asma malah, yakni asma Allah, asma Ar-Rahman, asma Ar-Rahim, dan asma Al-Malik. Hari ini, malam ini insya Allah kita masuk di Asma Al-Quddus. Asma ini disebutkan di dalam ayat surah Al-Hasr ayat 23. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallah, dialah Allah, Allati la ilaha illahu, yang tidak ada ilah kecuali Dia. Al-Malikul Quddus, yang maha memiliki, maha menguasai, maha raja. Al-Quddus, yang maha suci. Assalam, yang maha damai. Al-Mu'min, yang maha mengaruniai keamanan. Al-Muhaimin, yang maha mengawasi. Al-Aziz, yang maha perkasa. Al-Jabbar, yang maha kuasa. Al-Mutakabbir, yang maha memiliki segala keagungan. Lalu disebut Allah, Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Pembahasan yang terkait dari ayat ini adalah nama Al-Quddus. Di dalam ayat ini juga disebutkan nama yang senada dengan Al-Quddus, yakni Subhana. Kata Subhana yang juga menunjuk makna pensucian atau kesucian. Ayat lain terdapat di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 1. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, yusabbihu lillah, senantiasa bertasbih kepada Allah. Siapa Allah yang disifati di sini? Al-Malik, Allah yang Maha Raja. Al-Quddus, Allah yang Maha Suci. Al-Azizul Hakim, Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Di sini disebut Allah Al-Quddus. Inilah pembahasan kita pada malam ini adalah Asma Al-Quddus.
Ada beberapa tahapan ada beberapa tahapan atau poin yang kita akan jelaskan. Yang pertama, kita mesti mengerti apa itu makna kudus, apa makna subhana. Yang kedua, setelah kita mengerti, memahami makna Al-Quddus, bagaimana makna atau asma Al-Quddus ini kita kemudian jawantahkan, dipraktekkan, diamalkan, dijadikan sifat dan karakter dalam hidup dan kehidupan kita sebagai buah dari pengenalan kita kepada Allah Al-Quddus. Jadi kita akan mengenal Allah lewat asma Al-Quddusnya. Lalu kita ingin bagaimana setelah kita kenal asma Al-Quddus ini, bagaimana asma ini kita hidupkan di dalam kehidupan kita sehari-hari di atas dunia ini. Baik, yang pertama kita dulu masuk pada pengertian Al-Quddus. Pada pengertian Al-Quddus. Asal kata Al-Quddus itu berarti kesucian. Berarti kesucian. Al-Quddus juga berarti pensucian. Jadi Al-Quds berarti kesucian, demikian pula kata Al-Quddus bermakna pensucian. Kata At-Taqdis juga bermakna pensucian. Semua kata ini berasal dari kata Qadasa atau Al-Qudsu. Hurufnya adalah huruf Qaf, huruf Dal, huruf Sin. Nah itu. Kata lain yang berasal dari kata ini, misalnya ada kalimat Al-Ardul Muqaddas, berarti tanah yang suci. Al-Ardul Muqaddas. Biasanya Al-Ardul Muqaddas ini menunjuk kepada negeri Palestina yang sekarang terjadi genosida di sana. Surga yang insya Allah kita akan tempati di akhirat itu disebut Hazira Al-Qudsi. Hazira Al-Qudsi yang berarti gudang atau dermaga kesucian. Jadi surga itu disebut Haziratul Qudsi. Dinamai demikian, disebut Haziratul Qudsi karena surga terbebas dari kotoran-kotoran dunia. Surga terbebas dari kotoran-kotoran dunia. Jibril juga disebut Ruhul Kudus. Kenapa disebut Ruhul Kudus? Karena dia membawa kesucian yang dapat mensucikan. Jadi dia membawa kesucian yang dapat mensucikan. Dan kesucian yang dibawa Jibril ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tugasnya Jibril adalah penyampai wahyu. Wahyu itu adalah kesucian yang bisa mensucikan hati orang-orang yang ingin hatinya suci lewat Al-Quran atau lewat wahyu. Maka dia disebut Ruhul Kudus. Jibril itu dinamai dengan Ruhul Kudus tadi itu karena dia membawa kesucian yang dapat mensucikan dari Allah berupa wahyu Al-Quran dan Al-Hikmah. Atau dia juga bermakna segala celah. Jibril itu suci dari segala celah dalam tugasnya menyampaikan kesucian yang mensucikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dia disebut Ruhul Kudus. Kalau begini, kata kudus ternyata tidak hanya dilekatkan untuk Allah, tapi juga disifatkan kepada atau dilekatkan kepada selain Allah. Termasuk adalah Jibril alaihissalam. Termasuk Al-Ardul Muqaddas, bumi yang suci. Maka kata kudus, kata Al-Quds, ya, kesucian itu tidak hanya menjadi semacam sesuatu yang dilekatkan kepada Allah, tapi juga kepada selain Allah, yakni makhluk Allah, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Yang berakal itu Ruhul Kudus, Jibril. Yang tidak berakal itu Al-Ardul Muqaddas. Itu dulu yang harus dipahami. Ya, itu dulu pengertian yang harus dipahami. Al-Asfahani berkata dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharibil Quran, beliau menjelaskan at-taqdis berarti pensucian yang disandarkan kepada Allah, akan tetapi bukan pensucian dengan cara menghilangkan najis yang dapat diindra. Jadi pensucian dalam makna at-taqdis itu pensucian yang terkait dengan hati, bukan pensucian yang terkait dengan najis yang bisa dihilangkan. Tapi pensucian yang terkait dengan hati itu hanya disandarkan kepada Allah. Dengan kata lain, yang bisa mensucikan hati seorang hamba hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa mensucikan seorang hamba. Dan kesucian yang dimaksud adalah kesucian yang terlepas dengan hati. Itu. Seperti ayat mengatakan, innama yuridullahu liyushiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Yutahhirukum tathira, mensucikan kamu sesuci-sucinya. Ini ayat khusus ditujukan kepada keluarganya Nabi. Ini ayat yang ditujukan khusus untuk keluarganya Nabi yang disebut Ahlul Bait. Ahlul Bait ini para ulama berbeda pendapat. Tapi kalau berdasarkan hadis Nabi, Ahlul Bait itu meliputi Nabi, Fatimah, Ali, Hasan, Husain. Itu dalam hadis kisah itu disebutkan seperti itu. Ceritanya seperti ini. Suatu waktu Nabi selimutlah ya. Jadi selimut itu diselimuti dirinya begitu. Lalu kemudian tiba-tiba di rumahnya Ummi Hani, kalau saya tidak salah, Ummi Salamah ke Ummi Hani. Itu tiba-tiba masuklah Hasan. Dia tanya, mana kakekku? Maka Fatimah mengatakan, masuk di sana di selimut, masuklah ke selimut itu. Lalu kemudian masuk Husain, sama. Kemudian masuk Ali, sama. Disuruh ke sana. Terakhir Mas Fatimah, dan Fatimah di sana juga berkumpul. Jadi di sana ada Nabi, ada Hasan, Imam Hasan, ada Imam Husain, ada Fatimah, ada Imam Ali. Lalu kemudian Nabi berdoa, ya Allah, inilah ahlul baitku. Istri Nabi yang ada pada saat waktu itu, kalau saya tidak salah Ibnu Hani, itu bilang, ya Rasulullah, bisakah saya masuk dalam golongan ahlul baitmu? Kata Nabi, tidak. Kamu orang baik,
dan kedudukanmu sebagai istriku, tapi kamu tidak masuk dalam kelompok ahlul baitku ini. Itu hadis Nabi di situ. Makanya ahlul bait itu adalah keturunan Nabi dari garis Fatimah. Keturunan Nabi dari garis Fatimah. Pertanyaannya, kenapa keturunan Nabi dari garis Fatimah? Kalau orang belajar tentang Fatimah dan Ali, maka dia akan menemukan sebuah informasi yang sangat unik, dan dia akan menemukan sebuah riwayat bahwa perkawinan Fatimah dengan Ali itu bukan perkawinan antara mereka berdua yang mau, enggak. Dalam riwayat itu dijelaskan perkawinan mereka berdua itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Fatimah sudah dilamar sama Utsman radhiyallahu an, tapi Fatimah menolak. Kan istrinya Utsman yang pertama saudaranya Fatimah, kakaknya Fatimah. Setelah ini meninggal, maka dia ingin menikahi Fatimah. Tapi kemudian Fatimah menolak. Tapi ketika Fatimah ditawari untuk dinikahi oleh Imam Ali dari Rasul, dia tersenyum. Dan kemudian dinikahkanlah di situ. Jadi Ali memang dipersiapkan untuk menjadi suami Fatimah. Dan perlu dipaham, Fatimah itu adalah anak Nabi yang persis dengan Nabi. Anak Nabi yang persis dengan Nabi, sifat, karakter, dan parasnya sama persis dengan Nabi. Itulah sebabnya Nabi pernah berkata, Fatimah itu seperti saya. Saya menyakiti Fatimah, dia sakiti saya. Seperti itu. Saking dekatnya itu Fatimah terhadap Nabi. Itulah yang dimaksud ahlul bait, yang kemudian disebut innama yuridullah liyuzhiba ankumur rijs. Allah menghendaki rijs itu hilang dari kalian, terangkat dari kalian. Dengan kata lain, kalian ahlul bait keturunannya Nabi dari garis Fatimah itu, Anda suci, kalian suci. Diangkat dosanya. Lalu kemudian Allah mengatakan wa yutahhirukum tathira, dan Anda disucikan sesuci-sucinya. Anda disucikan sesuci-sucinya. Tergantung ini perbedaan pendapat ulama, bisa jadi banyak gitu, tapi keyakinan saya seperti itu. Memang ahlul baitnya Nabi itu orang yang disucikan Allah. Karena itu kata at-tahir, dia juga bermakna at-tahir. Al-Quddus itu juga bermakna at-tahir dan al-mubarak. Yang dimaksud at-tahir di sini mensucikan, yang suci murni, penuh dengan keberkahan. Dari sini kita bisa paham bahwa keberkahan itu hanya bisa lahir dari kesucian. Tidak mungkin keberkahan itu lahir tanpa kesucian. Karena itu apa yang pertama yang harus kita lakukan adalah gerakan pensucian diri untuk bisa menghasilkan keberkahan dan kebajikan. Kalau orang nggak suci, sulit itu bisa memberikan kebajikan. Itu. Karena itu Al-Quddus adalah At-Tahir wal Mubarak, kesucian dan keberkahan. Kesucian melahirkan keberkahan. Keberkahan berasal dari sebuah kesucian. Tidak ada keberkahan tanpa kesucian. Tidak ada kebaikan tanpa kesucian. Maka yang harus tugas kita hidup di dunia adalah mensucikan diri supaya berada dalam kebajikan dan keberkahan.
Menurut Al-Hamman bin Al-Burjan, dia mengatakan Al-Quddus berarti sebagai yang menghimpun semua makna-makna yang baik. Al-Quddus yang kita artikan pensucian itu menghimpun seluruh makna-makna yang baik, seluruh kebajikan. Maka Al-Halim berkata, Al-Quddus adalah yang terpuji dengan segala macam kebajikan. Yang terpuji dengan segala macam kebajikan. Di sini ada kalimat yang terpuji. Kudus. Jadi Al-Quddus ini dia terpuji. Kenapa dia terpuji? Karena padanya segala macam kebajikan. Ini runtut. Segala macam kebajikan itu menghasilkan keterpujian, tapi keterpujian ini lahir dari kesucian. Nih. Jadi kalau mau terpuji, mesti suci dulu. Dan bukti bahwa kita terpuji, pada diri kita lahir kebajikan dan keberkahan. Contoh, bisa ngecek diri kita masing-masing. Apakah kita berada dalam keterpujian yang lahir daripada kesucian? Tancek dirinya. Masih biasa iri enggak? Masih biasa dendam enggak? Kalau lihat orang lain yang ibu bapak pertama lihat keburukannya atau kebajikannya. Kalau kita lihat orang yang pertama hadir dalam pikiran kita keburukannya, itu kita kotor. Itu hati kita kotor. Tapi kalau yang kita lihat pada orang setiap dia datang adalah kebajikannya, itu hati kita bersih. Nah, itu cirinya kalau mau tahu apa hati kita kotor atau tidak. Saya kasih contoh lagi. Orang yang bersih hatinya. Setiap ada orang yang berbuat salah pada dia, atau boleh jadi menghinanya, maka dia akan mencari pembenaran yang bisa membenarkan kenapa orang itu menghinanya. Misalnya gini. Orang itu datang ini apa? Menghina. Dia akan selalu berpikir, apa sih alasannya dia menghina saya? Mungkin ada ini. Mungkin dia lagi stres, mungkin dia lagi susah. Dia mencari alasan-alasan yang membuat dia bisa membenarkan orang itu menghinanya. Itu orang bersih hatinya. Saya ngecek itu. Itu Al-Quddus, pengertian Al-Quddus. Kata lain yang senada dengan Al-Quddus ini di dalam Al-Quran adalah kata tasbih. Subhana, ya kan? Subhanalladzi asra biham. Sabbihisma rabbika, itu kan? Yusabbihu lillah, misalnya. Sabbaha lillah dan sebagainya. Kata tasbih itu juga mengandung makna kesucian ataupun pensucian. Yang menarik Bapak sekalian, di dalam Al-Quran itu tidak pernah digunakan kata yang berasal dari kata Al-Qudsu
atau seakrab dengan kata Al-Quddus sebagai bentuk perintah dalam mensucikan Allah. Tapi Allah menggunakan diksi tasbih. Misalnya, sabbihisma rabbik, sucikanlah nama Tuhanmu. Tuhan tidak menggunakan at-taqdis, qaddis, tidak. Dia menggunakan kata yang makna dengan tasbih. Itu disebut dalam Quran 18 kali perintah untuk mensucikan Allah dengan kata tasbih. Tapi tidak satu pun perintah mensucikan Allah yang mengandung makna yang menggunakan kata takdis. Ini menunjukkan antara kata tasbih dengan kata tasbih, takdis itu ada perbedaan meskipun juga di sana ada persamaan. Ada kaidah bahasa Arab yang mengatakan ihtilaful mabani fi ihtilafil ma'ani. Perbedaan bentuk kata itu akan melahirkan perbedaan makna meskipun bentuk kata itu memiliki huruf yang sama atau berasal dari huruf yang sama. Saya kasih contoh. Rajulun. Apa artinya rajulun? Rajulun. Artinya laki-laki. Rijlun. Sama enggak hurufnya? Apanya yang berbeda? Barisnya. Ini laki-laki, ini kaki. Apa hubungannya kaki dengan laki-laki? Ya laki-laki itu pajokka. Jadi tumpuan kekuatan laki-laki itu di kakinya. Karena ini yang dia pakai untuk berusaha mencari nafkah untuk anak istri. Jadi perbedaan bentuk kata, jangan bentuk kata, perbedaan baris meskipun hurufnya sama menghasilkan makna yang berbeda. Apalagi kalau memang hurufnya sudah beda. Kata kudus itu dari huruf qaf, dal, sin. Kata-kata subuhun. Nih, itu dari kata-kata sin, ba dan ha. Hurufnya sudah berbeda. Maka kata kudus dan kata tasbih itu memiliki perbedaan meskipun dia juga memiliki keserasian makna yang lain, yakni kesucian. Nah, kita lihat nanti apa perbedaannya. Kita lihat dulu apa itu kata tasbih. Kata tasbih, kata yang berakar pada kata as-sabhu, yang berarti menjauh, atau berjalan cepat di atas air, atau berjalan cepat di udara. Itu kalau ibu lihat orang yang berenang itu namanya dari kata sabah ini, berenang di laut. Nah, sekarang kalau dia berenang di sini dia berenang nih, dia ke sini, berarti dia menjauh dari tempat semula. Maka dia disebut berenang. Kalau dia menjauh dari tempat semula. Kalau dia berenang tapi di tempat semula dia berpindah-pindah, tidak berenang namanya. Itu namanya berendam. Ya. Jadi kalau saya itu berendam, tidak berenang, Pak. Karena saya hanya celup-celup di situ. Tidak kuat berenang. Saya tidak pindah dari tempatku. Itu namanya berendam. Kalau berenang, ya dia harus pindah menjauh dari tempat semula. Nah, adapun kata tasbih
yang berasal dari kata sabaha, ya, itu artinya mensucikan Allah dari sesuatu yang tidak layak untuknya. Mensucikan Allah dari sesuatu yang tidak layak untuknya. Apa yang tidak layak untuk Allah? Misalnya perkataan orang Nasrani bahwa Allah punya anak. Itu tidak layak bagi Allah. Quran mengatakan kaburat, itu dosa besar yang keluar dari mulut mereka ketika dia berkata Allah mengambil anak. Itu tidak pantas untuk Tuhan. Jadi menjauhkan diri dari melekatkan sesuatu yang tidak layak dan tidak pantas untuk Allah. Seperti tadi mengatakan Allah punya anak. Kalau mengatakan Allah kejam, wajar enggak? Hah? Allah marah. Ada orang sering berkata begini, Allah Maha Mencipta, tapi tidak mungkin Allah menjadi Maha Mencipta kalau dia tidak ada ciptaan. Itu kan orang saling berkata begitu ya. Allah Maha Mencipta dan tidaklah dia menjadi Maha Pencipta kecuali ada ciptaan. Seakan-akan dia ingin mengatakan kalau tidak ada ciptaan maka dia tidak Maha Pencipta. Ini tidak layak untuk Allah. Karena ciptaan dengan adanya ciptaan dengan adanya pencipta dalam makna pengertian seperti ini itu dimasukkan dalam kategori sebab akibat. Sementara perbuatan Tuhan itu tidak ada sebab akibat di situ. Jadi kita tidak boleh meyakini bahwa Allah mencipta karena dia menciptakan. Tidak. Allah Maha berilmu karena dia punya ilmu. Allah sudah Maha berilmu sebelum ilmu ada. Itu. Itu namanya mensucikan Allah. Jadi tasbih adalah gerakan mensucikan Allah dari sesuatu yang tidak layak. Sesuatu yang tidak layak itu disebut aib, disebut celah, disebut kekurangan. Jadi inti dari tasbih itu membebaskan Allah dari segala bentuk kekurangan. Itu makna tasbih. Kata tasbih juga berarti perbuatan baik. Ada kemiripan dengan kata Al-Quddus tadi ya. Kemudian kata tasbih juga dimaknai dengan makna bentuk peribadatan secara umum. Jadi bapak bersedekah itu tasbih, bapak salat itu tasbih, baca Quran itu tasbih. Jadi tasbih itu adalah bentuk ibadah secara umum. Itu tasbih namanya. Baik itu perbuatan maupun itu ucapan, bahkan niat. Jadi niat itu sudah tasbih. Itu sudah bentuk tasbih dalam makna ibadah. Dalam kata tasbih, dari kata tasbih ini muncullah nama subuh. Subuh itu nama Allah. Maka ada kalimat hadis subuhun kudus Rabbuna wa Rabbul malaika waruh. Itu. Iya, tadi.
Ini baru tuh gitu. Gitu loh. Nah ini subuhun kudusun Rabbuna Rabbul malaikah warruh. Nah, di sini subuhun. Ini nama Allah nih. Kudus juga nama Allah. Disebutnya dua-dua ini menunjukkan bahwa kata subuh sebagai nama Allah itu berbeda maknanya dengan kata subuh kudus sebagai nama Allah. Kandungan maknanya berbeda. Nah, inilah yang kita akan cari di mana letak perbedaannya. Di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya begini. Kalau tadi saya jelaskan kata tasbih itu adalah membebaskan Allah dari segala kekurangan, dari segala celah. Tapi kalau kudus menetapkan kesucian itu pada Allah, menetapkan kesucian itu. Jadi kesucian itu lebih positif, dia hal yang positif yang dilekatkan sama Allah. Artinya Allah itu memang pemilik kesempurnaan gitu. Jadi kesucian itu artinya Allah pemilik kesempurnaan. Sementara tasbih baru pada wilayah Allah terbebas dari celah kekurangan. Kalau kudus selain dia memiliki kesempurnaan, kesempurnaan ini kemudian menafikan sekaligus menafikan kekurangan. Karena tidak mungkin sempurna kalau ada kurang. Kalau tasbih baru sebatas mensucikan Allah dari sifat yang tercela. Kalau begitu, mana yang lebih luas dan lebih dalam? Kudus atau tasbih? Kudus. Dalam konteks inilah saya tadi mengatakan kenapa Al-Quran tidak ada perintah untuk mensucikan Allah dalam konteks takdis. Tapi perintah mensucikan Allah itu dari konteks tasbih. Jawabannya adalah mensucikan Allah dalam konteks takdis tidak mungkin kita bisa lakukan. Tidak mungkin. Karena kesucian Allah itu laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang serupa dengannya dan tidak ada penyerupaan yang serupa dengannya. Nih, jadi kesucian Allah yang sempurna nggak kita tahu. Dan kalau orang berusaha untuk sampai kepada mensucikan Allah secara sempurna dalam arti kesempurnaan itu kesucian kesempurnaan itu tidak ada yang bisa itu. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Yang kita bisa lakukan adalah
tasbih. Yang kita sebutkan tasbih, yakni melakukan gerakan di mana gerakan itu kita membebaskan Tuhan dari hal-hal yang tidak layak untuk Tuhan. Saya kasih contoh. Bapak setiap hari bilang Allahu Akbar. Pernah enggak terbetik di hati Bapak, di pikiran Bapak, Allahu Akbar itu Allah Maha Besar, lalu kebesaran Tuhan itu Bapak bandingkan dengan yang Bapak tahu tentang yang besar. Misalnya Bapak bilang Allah itu lebih besar dari dunia dan langit dan bumi. Gitu. Kita mengatakan seperti itu kan? Allah lebih besar dari langit dan itu pernyataan yang tidak layak bagi Allah. Kita tahu Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Terbetik dalam pikiran kita, saya juga penyayang, pengasih. Tidak layak pernyataan itu. Tidak layak. Itu kesalahan fatal dalam akidah itu. Membandingkan Allah dengan makhluk itu tidak layak. Tidak kudus itu. Meskipun kita tahu bahwa ada sifat-sifat yang ada pada diri kita yang mencontohi sifat-sifat Allah. Seperti tadi pengasih, penyayang. Tapi jangan pernah menyamakan antara sifat kasih sayangmu. Jadi gini. Ketika saya membandingkan Allah yang Maha Pengasih dengan ibu saya dan bapak saya yang juga pengasih, maka sebenarnya saya sudah membatasi kepengasihan Allah yang maha itu dengan kepengasihan ibu saya yang terbatas. Maka itu tercela. Tahu tidak maksudnya Pak ya? Hah? Kalau saya membandingkan kasih sayang ibu saya dengan kasih sayang Allah, enggak. Meskipun ada hadis mengatakan, kalau ibumu saja mengasihimu, bagaimana Allah tidak mengasihimu? Nah, itu. Di sini tidak ada sudah mengotori kesempurnaan kasih Tuhan itu sudah dibatasi. Itu namanya membatasi kasih sayang Tuhan. Kasih sayang Tuhan itu nggak ada yang tahu. Sebesar apa kualitas kesempurnaannya, nggak ada yang tahu. Itulah sebabnya Bapak kalau sembahyang, setelah Allahu Akbar, Bapak bilang kan dalam doa iftitah, apa tuh? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Apa? Inni wajhatu, aku hadapkan diriku lillati, kepada yang menciptakan langit dan bumi. Tidak disebut lillah di situ, tapi yang menciptakan langit dan bumi. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa Allah? I don't know. Saya tidak tahu. Bagaimana Allah? Saya tidak tahu. Dia maha pengasih. Bagaimana pengasihnya? Saya tidak tahu. Saya tidak bisa mengukur pengasihnya Tuhan lewat imajinasi saya, lewat pikiran saya yang terbatas, lewat waham dugaan-dugaan saya. Nggak bisa, nggak layak. Saya tidak melakukan tasbih kalau saya melakukan itu. Kan itu kalau orang bilang, lalu bagaimana mengenalnya? Iya, aratu lima ala a'rif. Saya mengenalnya dari ketidaktahuan saya. Ini saja. Saya mengenalnya dari ketidaktahuan saya. Saya kasih contoh. Biasa ada pertanyaan sama kita,
kapan Allah itu ada. Ya kan? Biasa enggak? Kapan itu Allah ada? Jadi ada seorang wali bertanya kepada yang lain, wahai fulan, kapan itu Allah ada? Sang wali itu bilang begini. Dia jawab dengan pertanyaan juga. Bagaimana kau bisa bertanya kapan Allah ada? Sementara Allah tidak pernah tidak ada. Lalu kenapa? Kalau Allah tidak pernah tidak ada, lalu relevan tidak Anda bertanya kapan Allah ada? Ya jangan begitu. Ya enggak? Pantas tidak muncul itu pertanyaan kapan Allah ada? Kalau sementara Allah tidak pernah tidak ada. Sama saya pernah ditanya sama mahasiswa saya begini, Pak, Allah kan maha besar, maha kuat. Pertanyaan saya maha cerdas. Bisa enggak Allah menciptakan saingannya? Itu pertanyaan mahasiswa itu. Saya langsung baleki. Kalau yang diciptakan Tuhan, bagaimana bisa bersaing pencipta dengan saingan? Dengan ciptaan? Tidak mungkin. Ya kan? Saya ciptakan, bagaimana dia bisa bersaing dengan saya? Nah, saya yang ciptakan. Satu kali sejar, mati. Jadi pertanyaanmu yang bodoh, maka saya harus jawab dengan cara yang bodoh. Sama tadi. Bisa enggak Allah menciptakan saingannya? Kalau tidak bisa, berarti dia tidak kuasa. Ya kan? Bagaimana bisa ciptaannya jadi saingan? Nah, jadi sekali lagi, memahami Allah dalam pengertian Al-Qudus adalah bagaimana kita bebaskan Allah dari segala imajinasi kita, dari segala pikiran-pikiran kita. Karena Allah tidak bisa dalam imajinasi kita. Imajinasi kita itu terbatas. Maka kalau kita berlakukan imajinasi kita kepada Allah, maka kita membatasi Allah. Itu persoalan akidahnya. Jadi apa yang membedakan antara Al-Quddus dengan At-Tasbih? Kalau Al-Quddus itu menunjuk makna menetapkan bagi Allah kesempurnaan yang diikuti penafian dari segala kekurangan. Kalau tasbih menafikan Allah dari segala kekurangan. Jadi menafikan menunjukkan kata menetapkan bagi Allah sifat kesempurnaan. Bagaimana sifat kesempurnaan Allah itu? Tidak berlandaskan imajinasi kita, tidak berlandaskan pikiran kita, tidak berlandaskan dugaan kita, tidak berlandaskan lintasan hati kita. Karena pikiran kita, dugaan kita, imajinasi kita, lintasan hati kita sangat terbatas. Apa yang kita anggap sempurna, itu bukan yang dianggap sempurna. Apa yang kita anggap sempurna tidak bisa kita lekatkan dalam makna sempurna bagi Allah. Tidak. Karena apa yang kita anggap sempurna belum tentu sempurna di sisi Allah. Saya kasih contoh dalam konteks kasih sayang yang saya bilang tadi. Orang tua pasti menyayangi anaknya kan? Tapi kan ada orang tua yang menyayangi anaknya tanpa ilmu. Ya. Ada orang tua yang menyayangi anaknya tanpa ilmu. Contoh. Anaknya minta motor, baru 5 tahun minta motor, nak belikan. Penuh kasih sayang tak? Dia sayangi. Tapi tanpa ilmu.
Allah menyayangi berdasarkan ilmu. Jadi kesempurnaan penyayangan makhluk itu tidak bisa disandarkan kepada Allah, karena kesempurnaan kasih sayang makhluk terhadap makhluk yang lain itu tidak sama. Maka apa yang kita anggap sempurna itu terbatas, tidak bisa dilekatkan pada Allah. Itu. Jadi kita bisa pertegas, Allah Al-Quddus berkonotasi makna Allah sebagai Allah terbebas dari segala sifat kesempurnaan tanda petik yang dipersepsikan oleh atau diimajinasikan oleh manusia. Oleh karena, kenapa begitu? Oleh karena kesempurnaan Allah tidak sama atau jauh dari kesempurnaan yang dipersepsikan atau yang diimajinasikan oleh pikiran dan atau lintasan dalam hati manusia. Itu tidak bisa. Dengan perkataan lain, tidak patut dan tidak layak sama sekali Allah dipuji dengan sifat-sifat kesempurnaan manusia. Kita bilang Allah Maha terpuji. Kita ukur keterpujian Allah berdasarkan kesempurnaan manusia. Enggak bisa. Allah adalah bebas dari segala bentuk kekurangan. Itu kudus namanya. Itu ayat mengatakan laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang serupa dengannya. Jadi sudah tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada penyerupaan yang serupa dengannya. Nah, ini agak susah nih. Saya kasih contoh. Ini namanya tanzih wa tasbih. Pensucian dan penyerupaan. Pensucian dan penyerupaan. Nih, Allah Maha mendengar, oke? Manusia mendengar enggak? Bisa tuli enggak? Allah enggak bisa tuli, karena tuli itu cacat. Sekarang, ketika Allah Maha mendengar dan manusia mendengar, serupa enggak? Di sini dia serupa, sama-sama mendengar, tapi pendengaran manusia itu tidak sama dengan kemahamendengarannya Allah. Kemahamendengarannya Allah sempurna. Sempurna menurut Allah, bukan sempurna menurut kita. Itu. Maka orang yang memahami ini, jadi kita mengatakan Allah Maha mendengar secara sempurna ini dan tidak sama dengan makhluk, itu tansih namanya. Tansih. Mensucikan Allah sesuci-sucinya. Itu namanya tansih. Tapi pada saat bersamaan kita bilang tasbih. Kenapa kita bilang tasbih serupa? Karena juga manusia mendengar. Tapi pendengaran manusia itu tidak berasal dari dirinya sendiri. Pendengaran manusia berasal dari Allah. Maka orang yang sadar akan begini, ketika dia mendengar, yang pertama dia ingat yang membuat saya mendengar Allah.
Bapak melihat, saya melihat, Allah Maha. Maka yang pertama harus ketika kita melihat, yang pertama kasih saya penglihatan Allah, bukan saya gitu. Maka apapun yang ada dalam diri kita, yang terjadi dalam kehidupan kita, langsung hubungkan dengan Allah. Itu. Jadi banyak keserupaan yang Allah sendiri izinkan keserupaan itu. Tapi keserupaan ini tidak boleh kosong dari tansi. Keserupaan itu atau tasbih itu mesti diikuti oleh pensucian. Apa bentuk pensuciannya? Tidak ada yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada penyerupaan yang serupa dengannya. Ada yang serupa, tapi yang serupa ini tidak selevel. Itu. Bisa dipaham, Pak? Hah? Itulah kudus. Maka di sini di ayat mengatakan, di sini bilang, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang penyerupaan yang serupa, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Lalu Tuhan mengatakan, huwas sami al-basir. Dia maha mendengar dan maha melihat. Kita mendengar juga, kita melihat juga, tapi pendengaran dan penglihatan kita tidak serupa dengan pendengaran dan penglihatan Allah yang sempurna. Dan tidak pernah dia buta, dan tidak pernah dia tuli. Kita bisa bisu kan? Kita bisa buta toh? Kita bisa tuli. Kan begitu. Sama dalam konteks kasih sayang yang saya jelaskan tadi. Kita punya kasih sayang terhadap anak kita. Ketika anak saya sakit jauh di sana menuntut ilmu, saya bingung. Siapa yang ngurus? Lalu kemudian, apa yang bisa membuat saya tenang ketika saya mengatakan hanya Allah yang bisa mengawasi. Ada orang yang umurnya 130 tahun, Bapak. Masih sehat, matanya sehat, digunakan ibadah. Lalu ditanya, apa yang membuat Bapak sehat? Lalu dia bilang, saya yang menjaga. Di masa kecilku, saya yang menjaganya. Maka di masa tuaku, Allah lah yang menjagaku. Paham tidak maksudnya itu? Waktu dia di masa kecilnya, dia jaga seluruh perintah Allah. Yang diperintahkan dia lakukan, yang dilarang dia tinggalkan, dia pelihara itu. Maka di masa tuaku, Allah yang memelihara saya. Jadi di sini ada pelajaran. Masa tua itu buah dari masa muda. Kalau masa mudanya Bapak, anak-anak, sampai remaja ke dewasa, selalu bersama Allah, maka kita akan dijaga Allah di masa tua kita. Lalu ada yang bertanya, lalu bagaimana Ustaz saya dulu begini, tidak menjaga. Ya sekarang kau menjaga. Nah itu. Karena kalau misalnya dari umur balik 11 tahun, tidak jaga. Sampai umur 39 tahun. Nah, pas masuk 40 tahun, dia taubat. Di sejak itulah kau menjaga. Karena yang buruk dulu terhapus, bahkan diganti dengan kebajikan. Apa bukti kebajikannya? Ya taubat. Itu. Ada lagi pertanyaan, seorang wali bilang begini.
Wahai fulan, tidakkah kau rindu kepada Allah Azza wa Jalla? Lalu wali itu yang satu menjawab, tidak, aku tidak rindu kepada Allah. Lalu, aku berlindung kepada Allah? Apa maksud omonganmu itu? Lalu dia mengatakan, kapan Allah pernah jauh dariku sehingga aku harus merindukannya? Pernah Allah jauh dariku? Itu kalau orang rindu jauh, itu yang dirindui baru dirindui. Artinya kalau Bapak rindu sama Allah, Bapak jauh dari Allah, Allah jauh dari kita. itu kalau wali bicara artinya. Jadi dia tidak pernah terpisah dengan Allah. Lalu bagaimana dia bisa merindu? Biasanya rindu itu ketika sesuatu jarang ketemu. Kalau sering ketemu, dari sini dipahami. Sebenarnya ini maknanya bisa beraneka ragam. Saya bisa berkata, berarti makna rindu yang ada padamu hanyalah rindu kepada makhluk yang kelekatkan rindu kepada Allah. Saya bisa berkata seperti itu. Rindu, definisi rindu kepada makhluk, itulah yang kau bawa kepada definisi rindu kepada Allah. Bukankah orang yang saling mencintai semakin mendekat semakin saling mencintai? Bukankah orang yang saling merindu setelah dia ketemu dia akan pasti melepas rindu? Tapi rindunya tidak berkurang, bahkan semakin bertambah. Nah itu misalnya lebih tinggi lagi. Makna lain dari Al-Quddus, ini penting. Makna lain dari Al-Quddus adalah membebaskan Allah Subhanahu wa taala dari segala kebutuhan. Membebaskan Allah dari segala kebutuhan. Allah itu gani, tidak butuh. Kita ini fakir, butuh. Kita butuh air, Pak. Kita butuh udara. Kalau bapak ini di padang pasir yang tandus, panasnya 45 derajat. Misalnya seperti itu. Mana lebih berharga, Pak? Air atau emas? Mana yang berharga? Air atau emas? Saya bawa air 1 botol, Bapak bawa emas. Bapak mau bilang, saya ganti beli satu koin emas gitu. Saya bilang satu kardus emas pun tidak ada, saya ganti ini. Tidak ada nilainya emas ini dibanding air. Jadi sesuatu itu bernilai sesuai kondisinya, Pak. Sesuatu itu bernilai sesuai kondisinya. Ya enggak, Pak? Sesuatu bernilai itu sesuai dengan kondisi. Emas itu tidak bernilai di padang pasir yang kita butuh air. Padahal kalau kita di kota, air itu kita abaikan, kita buang-buang lagi. Tapi kalau di padang pasir dan tandus, panas luar biasa, butuh air enggak? Allah itu maha suci, terbebas dari kebutuhan. Sementara kita diliputi oleh kebutuhan. Dan kebutuhan kita bermacam-macam. Semakin banyak kebutuhan orang, semakin lemah dia. Ya tak? Semakin banyak kebutuhan orang, semakin lemah dia. Semakin banyak kebutuhan, semakin miskin dia. Ya. Yang bahaya itu terjebak dalam kebutuhan fisik dan materi. Itu bahaya sekali. Terjebak dalam kebutuhan fisik dan materi. Yang selalu kita pikir makan, minum, tidur dan sebagainya. Itu bahaya sekali. Meskipun itu dibenarkan. Bahaya sekali meskipun itu dibenarkan. Misalnya gini.
Ada orang tidur, dia bilang, ya saya ngantuk ya Allah. Saya ingin menikmati rasa kantuk yang engkau anugerahkan kepada kau. Saya ingin menikmati rasa kantuk yang engkau anugerahkan kepada. Lalu dia tertidur pulas. Bahkan dia minta, ya Allah anugerahi aku kenikmatan dalam tidur, kepulasan dalam tidur. Yang mana lebih bagus orang yang meminta seperti itu dibanding orang yang bangun salat tahajud karena dia membutuhkan hajat, memohon hajat supaya anaknya lulus. Yang mana lebih hebat kedekatannya dengan Tuhan? Kalau sudah anaknya lulus, tidak lagi salat tahajud. Ada kemarin ada anggota bilang, dia lagi diuji penyakit sama Allah, dia bilang, kalau kita sakit semua doa sudah disampaikan kepada Tuhan. Saya tidak komentar karena saya pikir ya disitulah dia. Saya berpikirnya doa itu diterima sama Allah bukan karena kita yang berdoa, enggak. Doa itu diterima sama Allah karena kesesuaian takdir Tuhan dengan doa kita. Misalnya saya minta A, kebetulan takdir Tuhan untuk saya memang itu yang mau Tuhan terjadi, maka diterimalah doa saya. Bukan karena saya yang berdoa, tapi karena Allah yang takdirkan. Lalu kemudian ada yang bilang, kalau begitu jangan yang berdoa. Saya bilang, lalu kapan kau tahu takdirmu? Mintalah kepada Tuhan. Karena berdoa itu bukan hanya meminta, berdoa juga itu adalah ibadah. Jadi berdoa itu dua, ibadah sekaligus meminta. Tapi kalau saya meminta A, lalu A itu dikabulkan sama Allah, itu artinya permintaan saya sesuai dengan takdir yang ditetapkan Tuhan. Jadi kalau begitu apa yang berlaku? Takdir atau permintaan saya? Takdir, bukan permintaan saya. Saya mau bilang bahwa sebenarnya Tuhan sayang sama kamu. Karena dia ketuk kamu untuk kembali sama dia, banyak berdoa. Yang selama ini kamu tidak berdoa. Jadi Allah itu bebas dari kebutuhan. Itu kudus namanya. Al-Qudus juga berarti Allah Subhanahu wa taala suci dari tempat yang menampungnya. Jangan pernah berpikir bahwa di dunia ini ada tempatnya Allah. Dunia ini terbatas. Sementara Allah tidak terbatas. Nih contoh ini. Nih. Ini dunia. Ini dunia. Ini dunia. Allah meliputi dunia. Nih. Ini dunia. Ini. Allah meliputi dunia. Apakah Allah dalam dunia? Hah? Tentu tidak kan. Kalau kita pakai itu. Tidak. Karena dia meliputi dunia. Yang meliputi itu pasti lebih besar. Itu namanya muhit. Jadi Allah Maha Suci dari tempat yang menampungnya. Dia juga suci dari zaman yang membuatnya menjadi usang. Tempat dan zaman itu hanya untuk makhluk. Allah tidak. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah di aras duduk. Aras itu makhluk. Allah di aras lagi duduk. Istawa alal ars. Duduk di atas kursi aras. Kursi dan aras itu makhluk. Maka tidak bisa dipahami bahwa Allah lagi di langit. Kalau Allah di langit, langit hancur. Apalah tidak ikut hancur? Idza sama'un fatarat atau idza sama'un syakkat wa azina li rabbih wa hukkat wa idzal ardu muddat
wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbih wa hukkat. Di situ kalimat ketika langit terbelah, as-sama'un sakkat wa azinat li rabbih. Siapa yang membuat langit terbelah? Siapa yang perintahkan langit terbelah? Allah. Sekarang langit kokoh enggak? Kuat enggak? Kuat ya? Tapi ada waktunya langit mesti hancur. Maka Tuhan mengatakan terbelah kok, hancur kok. Langsung langit azina li rabbihi wa hukkat. Dia mendengar perintah Tuhannya wa hukkat. Maka dia taat, patuh. Jadi kalau apa makna yang kita bisa tangkap dari sini? Makna yang kita, itu langit mendengar, Pak. Maka jangan sambaran bilang, karena ada yang dengar, yakni langit. Bumi mendengar. Jangan segala kapau-pau, karena ada yang dengar, bumi. Dan apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita ucapkan, didengar. Ini melihat nih. Ini melihat. Kenapa saya mengatakan melihat? Hah? Karena nanti jadi saksi. Contoh-contoh. Saya sering kasih contoh. Saya lagi lapar, sudah lapar tiga hari. Tiba-tiba saya ada sendiri dalam ruangan. Ada iPhone itu harganya 30 juta. Saya ambil enggak? Tidak ada orang nih. Tidak ada CCTV. Saya sudah kelaparan. Itu kalau ada iPhone itu masih benda, tapi ada uang 300 juta di situ. Saya ambil enggak? Tidak ada yang lihat, Pak. Saya sendiri. Orang sudah pada pulang. Saya sudah 3 hari 3 malam tidak makan. Saya ambil enggak? Nah, kalau orang paham bahwa uang itu melihat, uang itu mendengar, meja di mana uang itu letakkan melihat, dinding dia paham melihat, maka dia tidak ambil. Nih, meskipun tidak ada CCTV manusia, karena bagi dia semua itu adalah dia tidak ambil. Uang yang diambil juga, tangan yang pakai mengambil juga jadi saksi nanti kan. Nanti kalau pulang dengarlah juga lagunya Chrisye. Ketika tangan dan kaki bersaksi, berbicara. Itu lagu ditulis oleh Taufik Ismail, terinspirasi dengan ayat, kalau saya ayat 56, kalau bukan 65 surah Yasin. Lalu kemudian diserahkanlah kepada Chrisye untuk dinyanyikan. Tapi Chrisye tidak pernah berhasil menyanyikan lagu itu kecuali hanya 1 kali. Setiap dia nyanyikan lagu itu, dia menangis, terus menangis dan tidak selesai lagu itu. Itu dasarnya pengaruh lagu itu. Lalu ditanya istrinya, apa yang dilakukan Chrisye selama itu menyanyikan lagu itu? Dia bilang, dia hanya sanggup menyanyikan 1 kali. Lalu kemudian setelah dia nyanyikan lagu itu, sangat berubah secara drastis. Dulu jarang salat, dan itu dia rajin sekali salat sampai meninggal. Itu pengaruh dasar itu. Kemudian Al-Qudus bermakna mensucikan jiwa hambanya yang lurus dari maksiat dan memberikan peringatan kepada mereka yang berbuat kejahatan. Jadi Allah sebagai Kudus itu menganugerahkan kesucian itu kepada kita. Kalau tasbih, kita yang harus bergerak naik. Nah, di sini tasbih itu kita mesti busur naik nih. Mensucikan Allah kan? Fasabbih bihamdi rabbik, ya kan? Wastaghfirhu innahu kana tawwab. Misalnya seperti itu. Kita melakukan gerakan-gerakan tasbih. Nanti kalau kita lakukan ini, Allah yang Maha Kudus mensucikan kita. Itu namanya busur naik, busur turun.
Jadi Al-Quddus bermakna Allah mensucikan hati para hamba-hambanya, khususnya para wali dan kekasihnya, seperti mensucikan hati kekasih yang ketergantungannya kepada, membersihkan hati kekasihnya dari ketergantungan kepada selainnya. Jadi kalau hati masih sangat tergantung kepada materi, kepada apa yang penting kepada dunia dan isinya, itu artinya kita masih membuat saingan di hati kita untuk Allah. Sementara hati kita sebenarnya hanya untuk Allah. Tapi kalau masih ada yang lain, kita buat saingan. Itu belum suci namanya. Saya kira itu Pak ya, yang saya sampaikan. Sudah jam 10. Nanti kita akan lihat bagaimana implementasi sifat kudus dalam kehidupan sehari-hari. Ini saya belum bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.